Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Pengetahuan. Luke sampai pada beberapa kesimpulan ini berdasarkan pada pertimbangan dari sifat ilmiah dari ide-ide ini. Luke berpendapat bahwa ide itu real saat mereka memiliki pondasi dalam dunia fisik. Seperti yang ia katakan tentang ide-ide sederhana, ada semacam kondisi di mana semua ide-ide sederhana itu real. Pikiran tak dapat membangkitkannya sehingga mereka harus muncul dari dunia itu sendiri. Anda dapat membuktikan beberapa bagian dari hal ini bagi Anda dengan mencoba untuk membayangkan sebuah warna primer yang sama sekali baru. Bagaimanapun juga, dikatakan bahwa ide itu real tidak hanya untuk mengatakan bahwa hal itu cukup mewakili dari kualitas-kualitas objek tersebut. Beberapa ide, khususnya ide-ide di mana kita memiliki kualitas sekunder, mungkin adalah hal yang real dalam pikiran Luke. Namun mereka tidak sungguh-sungguh ada dalam objek yang menjadi penyebab hal itu. Oleh karena itu, ide-ide tersebut tidak dapat merepresentasikan apapun dalam dunia ini. Ide-ide sederhana kita tentang kualitas primer bagaimanapun juga sungguh merepresentasikan kualitas aktual dalam objek. Anda dapat mulai untuk mengetahui, sebagaimana dilakukan pula oleh Berkeley dan Hume, bagaimana Luke dapat mengetahui bahwa ide-ide yang kita miliki dari kualitas-kualitas primer sungguh tampak dalam sifat-sifat segala sesuatu di dunia ini. Catatlah apa yang dinyatakan oleh Luke bahwa objek-objek dari pemahaman manusia adalah ide-ide, bukan objek-objek fisik. Dalam pandangannya, kita hanya mengetahui tentang objek secara fisik secara langsung, yaitu melalui pengenalan langsung kita dengan ide-ide. Jika demikian halnya, maka tidak ada cara apapun untuk membandingkan ide-ide tentang kualitas objek-objek dengan kualitas-kualitas objek itu sendiri. Kita seperti terjebak dalam sebuah penjara mental dari ide-ide. Apabila Anda mengambil bagian dalam empirisme secara sangat serius, hal ini dapat membawa Anda dengan segera ke arah skeptisisme. Sebagaimana pertimbangan yang muncul dari kaum empiris sesudahnya, Luke tidak menyerah pada skeptisisme, atau paling tidak skeptisisme secara umum. Ia menegaskan bahwa ada begitu banyak hal yang dapat kita ketahui cukup pasti untuk mengetahui tentang kepentingan-kepentingan dalam kehidupan ini. Ide-ide hanyalah objek-objek dari pemahaman manusia. Maka pengetahuan menurut Luke adalah persepsi dari hubungan dan persetujuan atau ketidaksetujuan serta ketidaksukaan dari segala sesuatu atas ide-ide kita. Kesetujuan dan ketidaksetujuan datang dalam 4 hal: identitas dan pembedaan, relasi, koeksistensi atau kebutuhan terhadap koneksi, dan eksistensi real. Kita dapat mengetahui bahwa ide-ide itu sama atau berbeda, terhubung satu sama lain dalam cara tertentu, selalu ada secara bersama-sama, atau bahwa ide-ide itu memiliki hubungan dengan sesuatu yang ada di luar pikiran. Dengan mempertimbangkan tentang identitas dan pembedaan, Luke menyatakan bahwa ketika kita menerima beberapa ide, kita menemukan semacam ilmu pengetahuan kasar. Kita mengetahui ide tentang apakah hal itu. Kita mencapai sebuah pengetahuan bahwa ide-ide dalam persoalan itu bukan sesuatu yang lain. Kita mengetahui bahwa putih adalah putih atau identitas, dan putih bukanlah hitam atau pembedaan.
Tanpa pengenalan yang sederhana ini, kita tak akan pernah mampu untuk mengungkapkan perbedaan di antara ide-ide yang berbeda atau mengenali penampakan kembali ide. Apakah sebuah uraian ringkas tentang gagasan kaum rasionalis mengenai ide bawaan tengah tersembunyi di sini dan ada di dalam diri kita sejak lahir? Locke menolak gagasan tentang ide bawaan dengan menyatakan bahwa kita menerima identitas dan pembedaan itu dalam ide-ide partikular, bukan ide-ide umum yang dibawa sejak lahir. Locke menjelaskan bahwa tak ada prinsip-prinsip tersebut yang dapat membuat fakta sederhana tentang identitas dan pembedaan secara lebih pasti bagi kita daripada yang ada. Kita tidak memerlukan prinsip-prinsip bawaan sejak lahir. Dengan menggarisbawahi sifat alamiah pengetahuan sebagai persetujuan dan ketidaksetujuan, Locke mengidentifikasikan adanya 3 jenis pengetahuan: intuitif, demonstratif, dan sensitif. Pengetahuan intuitif sebagai contoh, pengetahuanku tentang putih adalah putih, adalah jenis ilmu pengetahuan yang paling pasti. Pengetahuan demonstratif, pengetahuan yang muncul di akhir pembuktian matematis, adalah tidak cukup pasti. Pikiran mungkin tidak mampu untuk memahami persetujuan di antara dua ide dengan segera, sebagaimana itu dapat terjadi dalam intuisi. Namun, melalui serangkaian intervensi intuisi sebuah demonstrasi, kita dapat melihat hubungan antar ide. Sesuatu tidak lebih pasti, namun masih sebagai jenis pengetahuan adalah pengetahuan sensitif. Contohnya, saya mengetahui bahwa pensil itu ada. Ada semacam perbedaan antara melihat matahari terbenam dan penggambaran tentang matahari terbenam di dalam pikiran, kebakaran, dan berpikir tentang kebakaran. Locke mengklaim bahwa ada semacam bukti sensoris yang membawa kita pada sebentuk keraguan masa lalu akan keberadaan beberapa objek-objek partikular tertentu. Hal ini tidak membawa sifat kepastian tertentu seperti yang terjadi pada intuisi atau bahkan demonstrasi. Akan tetapi Locke mengklaim bahwa sensasi membawa serta hal itu lebih sebagai sebuah kemungkinan saja. Semua ini akan membawa kita pada serangkaian kesimpulan tentang ruang lingkup dan batas-batas pengetahuan manusia. Dengan demikian, kita memiliki sebuah pegangan yang samar tentang segala sesuatu di dunia ini, sebagaimana sebuah objek yang terdekat dengan pemahaman kita adalah ide-ide. Pengetahuan kita hanya dapat berjalan sejauh ide itu berjalan. Menurut Locke, ide kita adalah jendela yang tak sempurna tentang dunia ini. Kita mengetahui bahwa ide-ide kita mempresentasikan kualitas-kualitas primer dari objek-objek. Namun, ide-ide yang kita miliki tentang kualitas sekunder tidaklah berada dalam objek-objek itu sendiri. Mengapa objek-objek menyebabkan kualitas-kualitas sekunder? Hal ini berada di luar kemampuan kita. Selanjutnya, meskipun kita dapat mencatat bahwa ide-ide selalu koesis atau berdiri dalam kebutuhan koneksi, kita tidak akan pernah tahu mengapa demikian. Locke menyatakan bahwa kita diputus dari pemahaman tentang eksistensi real dan sifat alamiah dari segala sesuatu. Hal ini mencegah kita untuk mengembangkan ilmu pasti dari objek-objek fisik. Kita memiliki pengetahuan intuitif dan demonstratif dari eksistensi kita sendiri. Contohnya, kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada, serta pengetahuan sensitif bahwa ada banyak hal di dunia ini, namun mempersempit pengetahuan kita tentang hal-hal itu ke dalam fokus yang sempurna atau di luar kemampuan pengetahuan kita. Sungguh mungkin untuk memiliki perasaan bahwa sesuatu hal yang dilupakan dari klaim Locke tentang pengalaman sensoris yang menimbulkan semacam pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui bahwa di sana ada matahari terbenam atau api jika kita tidak memiliki ide-ide tentang matahari terbenam dan api? Anda juga dapat mulai heran sebagaimana dilakukan oleh Leibniz.
sebagaimana kita sungguh-sungguh dapat berpikir tanpa ide-ide bawaan. Pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh kebenaran partikular, namun apakah kita tidak ingin mengetahui kebenaran umum juga? Perasaan saya dapat memberitahu saya bahwa keong yang saya lihat sedang makan daun selada. Namun, apakah pengalaman itu membantu saya untuk membuat berkesimpulan bahwa semua keong makan daun selada? Tidakkah saya membutuhkan beberapa prinsip-prinsip bawaan sejak lahir untuk membawa saya dari kebenaran individual menuju kepada kebenaran universal? Hal inilah sebuah kelemahan dari karya Luke dan juga bagi para filsuf yang mengikutinya. Tanpa pertanyaan tersebut, filsafat yang mengambil empirisme Luke menjadi lemah.